dan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan mereka berdua menyampaikan pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang bos perusahaan, dalam refleksinya dia melihat bersyukur karena COVID ya. Kok bisa bersyukur karena COVID? Saya bersyukur karena COVID karena saya bisa bangkit lagi. Saya bersyukur karena COVID, saya jelas bisa mampu berjuang kembali. Saya bersyukur karena COVID, karena saya yakin saya punya karyawan-karyawan yang sangat setia dan saya andalkan. Itu pernyataan dia. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam refleksinya dia mengatakan pada saat COVID usahanya hancur, ya, jatuh, banyak karyawan mengundurkan diri, bahkan kepada beberapa karyawan yang menurut dia itu sejak awal bersama dia itu dia bilang, "Sudah, daripada kamu menderita, kamu keluar saya beri pesangon 3 kali lipat dan sebagainya dari gaji supaya habis itu bisa usaha sendiri dan sebagainya." Tapi karyawan-karyawan lama ini mengatakan, "Bos, kita ini kan sudah sejak awal berusaha. Kalau kita dapat senangnya ya kita juga dapat susahnya. Kita akan tetap terus ikut bos, meskipun digaji 1/4 dari gaji kami pun kita akan tetap berjuang bersama." Dan itu lalu memang menjadi kekuatan dia untuk bisa menghadapi situasi yang berat saat COVID itu. Dan kini memang saatnya dia harus memberi penghormatan, memuliakan karyawan-karyawan yang setia dalam perjuangan bersama membesarkan kembali perusahaan.
Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ternyata kesetiaan ini baru teruji kalau sudah melalui situasi yang berat ya. Situasi yang penuh dengan penderitaan, bahkan mungkin berdarah-darah begitu digambarkan. Kita bisa melihat Yesus yang menunjukkan bagaimana dirinya itu setia dan taat kepada Bapa. Dalam bacaan kedua surat Ibrani ditunjukkan betul bahwa apa yang telah diperjuangkan dia itu dengan susah payah untuk boleh selalu taat, ya, mengalahkan ego, mengalahkan kemanusiaan dia sendiri, kealahannya dia yang harus terus diperjuangkan. Dan itu kesetiaan yang lalu membuahkan hasil yang besar dan luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan Yesus dalam Injil yang kita dengarkan dari Injil Yohanes itu, siapa saja yang melayani aku ya harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa ya saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Karena dia sendiri mengalami bagaimana sungguh dalam perjuangan untuk setia dan taat kepada Bapa itu sampai akhir. Kita bisa melihat dalam Injil, aku akan memuliakannya dia lagi. Digambarkan dalam Injil bagaimana sabda dari surga itu sendiri untuk meneguhkan apa yang akan dijalani oleh Yesus, terus dijalani dengan ketaatan dan kesetiaan ini. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, refleksi kita di Minggu Prapaskah yang kelima. Bagaimana arti dan nilai kesetiaan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Pertama-tama bagaimana kesetiaan kita dan juga ketaatan kita kepada Kristus sendiri, Sang Juru Selamat kita ini. Kepada gereja Katolik yang didirikannya juga. Lalu bagaimana nilai kesetiaan itu juga kita hayati dalam kehidupan kita, dalam relasi kita, dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, dan yang banyak hal yang lain, termasuk dalam pekerjaan kita dan juga hal-hal yang kecil lainnya. Kesetiaan ini itu dalam zaman ini tantangannya tidak gampang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Setia kepada Kristus dan gerejanya, setia untuk mungkin Anda melihat situasi-situasi yang tidak cocok dan sesuai dengan keinginan-keinginan Anda. Mungkin ada masa-masa Anda merasa dipersulit oleh gereja. Mungkin ada masa-masa Anda dibuat susah oleh gereja, oleh Kristus sendiri. Lalu masa-masa itu menggoda kita. Apakah kita bisa setia kepada Tuhan Yesus dan gerejanya? Nah tantangan ini sekarang ini juga, tantangan milenial ini wacana-wacananya gampang. Ya. Gak apa-apa pindah gereja, gak apa-apa, wong Yesusnya sama kok. Ini sekarang banyak omong gitu-gitu. Podo gak apa-apa kita itu, ndak usah di gereja Katolik pun ndak apa-apa. Wong kita kan pada Yesusnya kan sama, Tuhan Yesusnya sama kok. Gereja lain juga nggak masalah gitu. Apakah betul begitu? Apakah benar demikian? Apakah ini yang menguji kesetiaan kita? Benar enggak kita itu? Semua gereja itu sama. Oh enggak. Di dalam gereja Katolik ada nilai-nilai ilahi yang diperjuangkan betul, dan itu tidak buat bisa main-main gitu ya. Kalau gereja lain mungkin gampang cerai, gereja Katolik tidak boleh cerai. Ini jelas sekali tidak gampang. Gereja lain gak perlu belajar baptisan 1 tahun. Ya pokoknya mau dijegurno di kolam jadi Kristen beres. Gereja Katolik Anda harus belajar 1 tahun pun pakai ujian-ujian. Ada nilai-nilai yang lebih, yang berbeda sekali. Bukan hanya Kristusnya yang sama. Berarti ada apa? Ya kalau kita setia kepada Kristus, ya setia kepada ajarannya yang benar. Apa yang diperjuangkan Kristus? Misalnya apa yang dipersatukan Allah, jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia. Itu kan kata-kata Yesus sendiri. Dan kita bisa melihat ada nilai-nilai hal yang perlu untuk kita perjuangkan dalam kesetiaan ini. Memang kalau dalam kondisi tenang, baik-baik aja, enggak masalah. Tapi dalam situasi-situasi yang kritis, kita ditantang untuk kembali melihat bagaimana nilai kesetiaan
di dalam kehidupan kita ini. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita renungkan sejauh ini bagaimana dalam masa Prapaskah ini saya mendalami nilai kesetiaan dalam kehidupan kita. Bagi anak muda juga begitu. Ya, kita bisa melihat zaman milenial ini zaman sensisme, zaman yang orang mudah terhanyut untuk soal suka dan tidak suka, soal like and dislike. Apa-apa di like and dislike gitu. Kalau dapat like bagus, kalau dislike tidak bagus. Apakah demikian? Ini zaman-zaman bagi anak muda itu gampang mengikuti baper-baper, melo-melo. Kalau nggak sesuai hatinya, merasa nggak nyaman, merasa nggak enak, ya sudah nggak setia, pindah saja. Atau ganti saja. Ganti konten, ganti kesenangan, ganti game, ganti macam-macam, gampang. Sehingga ganti agama pun gampang. Ya, mungkin ganti orang tua bisa jadi suatu saat gampang gitu. Karena hanya menuruti perasaan, hanya menuruti sensi, menuruti suka dan tidak suka saja. Tidak, ini benar baik, enggak, itu. Yang sekarang itu soal seperti itu, nyaman dan tidak nyaman. Dan ini tantangan juga kerenungan kita dalam masa Prapaskah ini. Apakah hanya saya juga seperti mengikuti anak muda juga, hanya mengikuti suka dan tidak suka saja. Untuk mengimani kehidupan saya, untuk menghargai apa yang Tuhan kasih, Tuhan berikan dalam kehidupan saya, pasangan saya, keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya hanya mengajak refleksi. Kalau kita sama-sama sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik, sudah ada berapa janji yang Anda ucapkan? Sudah ada berapa janji? Janji kepada siapa saja? Dan apakah kita setia dengan janji itu? Sudah ada berapa janji yang Anda? Janji kepada Allah, apakah ada janji? Janji kepada pasangan Anda, apakah ada janji? Janji kepada anak-anak Anda, apakah ada janji? Janji kepada orang tua, janji kepada siapapun. Kita bisa merenungkan sudah berapa janji yang keluar dari diri saya untuk kehidupan ini dan apakah saya setia. Mari kita merenungkan sungguh sudah berapa janji dan apakah saya menghidupinya dengan setia dan taat. Kita diajak kerendahan hati untuk berani, rela menderita, bersusah payah untuk memperjuangkan janji-janji kita, memperjuangkan nilai-nilai kesetiaan yang luhur dan luar biasa itu. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin bimbang dengan kehidupan Anda, merasa tidak kokoh dengan perkawinan Anda, merasa lemah dengan pekerjaan Anda, merasa tidak jelas dengan relasi Anda. Kita diajak untuk melihat satu nilai lagi, bukan soal keuntungan, bukan soal pragmatis, tapi di balik apa yang Anda hidupi sekarang, semoga Anda bisa menemukan pondasi yang kokoh, yaitu nilai kesetiaan. Kita hargai orang-orang yang sungguh setia dalam kehidupan Anda masing-masing, orang yang rela berkorban dalam kehidupan Anda, orang yang sungguh dengan senyum, dengan tangis, dengan pelayanannya, mereka setia kepada Anda. Semoga mereka juga diberkati bersama Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.